Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai kegiatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Sebelumnya pada pertemuan kali ini ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Bagus kalau kalian hadir semuanya. Terima kasih juga atas kehadiran kalian ya. Sudah siap untuk menerima materi pada pertemuan kali ini? Baguslah kalau kalian sudah siap. Kita bisa mulai langsung aja ya ke pemaparan materinya. Nah, sebelumnya kalian sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia pasti memiliki sebuah tujuan, dan sebuah tujuan tersebut ingin tercapai secara berhasil. Nah, tentunya dalam sebuah keberhasilan itu kita harus memikirkan strategi-strateginya agar sebuah tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dari materi kali ini kita dapat belajar bahwa sebuah keberhasilan itu diperoleh dengan cara yang tidak mudah dan harus kita perjuangkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode scientific learning, di mana nanti saya akan menjelaskan dari sebuah PowerPoint. Nah, dan kalian bisa amati, dan kalian juga nanti pada akhirnya harus bisa menginformasikan kembali apa yang saya sampaikan. Sekarang kita mulai saja ya. Saya akan memaparkan sebuah PowerPoint. Kalian bisa amati dengan baik-baik ya. Pergerakan nasional. Sebelumnya saya ingin bertanya pada kalian, ada yang telah mengetahui apa itu arti dari pergerakan nasional? Ada tidak? Jika belum, saya akan coba jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, pergerakan nasional dapat kita artikan sebagai bentuk perjuangan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia. Di samping itu, sifat pergerakannya juga pada masa ini sudah bersifat nasional atau menyeluruh dibandingkan dengan pergerakan pada zaman sebelumnya yang lebih bersifat kedaerahan. Pergerakan nasional Indonesia ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi modern. Ada yang tahu organisasi modern pertama apa yang berdiri di Indonesia? Ada yang tahu semua kalian? Ya, tepat, Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pertama yang berdiri di Indonesia. Tanggal berdirinya juga kita peringati hari ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Nah, di samping itu, perjuangan yang awalnya menggunakan fisik dan senjata berganti menjadi pergerakan yang modern melalui organisasi-organisasi yang dibentuk oleh kaum cendekiawan dan intelektual. Nah, organisasi-organisasi itu ini memiliki strategi-strategi dalam menjalankan pergerakannya. Jadi, strategi yang pertama itu adalah strategi yang bersifat radikal dengan taktik non-kooperatif. Ada yang tahu nggak apa itu taktik yang radikal dan non-kooperatif? Ada yang tahu tidak? Jadi, strategi ini merupakan perjuangan dengan menggunakan cara yang kasar dalam menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Jadi, non-kooperatif itu kalau diartikan bertindak yang tidak mau bekerja sama. Nah, kalau yang kedua itu adalah strategi yang bersifat moderat dan kooperatif. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi yang non-kooperatif. Jadi, strategi ini perjuangannya yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menghindari tindakan kekerasan. Baik, dari materi yang saya tadi jelaskan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada tidak? Jika tidak ada, saya akan bertanya pada kalian. Jadi, apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing strategi yang tadi saya jelaskan? Silakan kalian diskusikan dengan rekan ya. Saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompoknya terdiri dari 3 orang. Silakan kalian diskusikan dan cari dari sumber manapun. Dan kalian juga bisa mencari tambahan-tambahan informasi mengenai pergerakan nasional itu sendiri. Silakan ya kalian, saya beri waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, waktu diskusi telah selesai. Setelah ini kalian harus bisa mempresentasikan apa yang kalian tadi diskusikan dan kalian dapatkan. Setelah ini saya akan panggil satu persatu kelompoknya ya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan.
Silakan ya untuk kelompok pertama, maju ke depan. Baik, terima kasih atas presentasi dari kalian. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, bahwa kita bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya bukan hanya dilakukan dengan menggunakan tindakan fisik atau kekerasan, tapi dengan cara diplomatis pun bisa untuk meraih kemerdekaan itu. Adapun strategi-strategi yang digunakan pada masa pergerakan nasional itu secara garis besarnya terbagi menjadi dua. Ada cara yang kooperatif dan ada cara yang non-kooperatif, dan masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan dari kedua itu, hasilnya kita pun bisa rasakan hingga saat ini, yaitu kemerdekaan. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.